Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Kesempatan kali ini saya akan membongkar apa saja penyebab bibit lele borokan atau sakit seperti ini nih. Atau bisa juga disebut penyakit Aeromonas ya. Oke, biar gak penasaran dan biar tahu juga, yuk tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, ada pertanyaan yang sampai ke saya. Bang, penyebab bibit lele, borokan, dan kumis keriting itu disebabkan oleh apa ya? Nah, ada pertanyaan seperti itu ke saya ya teman-teman. Di sini saya akan menjawab sesuai penelitian atau pengalaman saya ya teman-teman. Ada beberapa faktor penyebab bibit lele, borokan, atau kumis keriting, bahkan sampai patah ya kumisnya. Dan yang gak kuat pun menahan sakit akan mati ya teman-teman. Faktor pertama, terlalu sering memindahkan si lele atau menyortir atau sering menyerok atau menyair kalau dalam bahasa Sunda ya teman-teman. Nah teman-teman, jika kalian sering menangkap si lele dengan cara diserok berkali-kali dengan tujuan mau memindahkan si lele di kolam nomor 1 ke kolam nomor 2 contohnya ya. Nah itu bisa menyebabkan si lele busik atau terluka karena terlalu sering ada goresan atau gesekan si serokan ke badan si lele. Ditambah lagi tabrakan dengan temannya sendiri ya. Itu bisa menimbulkan penyakit yang bernama Aeromonas atau lebih sering disebut borokan warna merah ya teman-teman, seperti ini. Itu saya pernah mengalaminya beberapa kali, gak tahu 2 kali atau 3 kali ya teman-teman. Yang jelas itu saya alami setelah memindahkan si bibit lele. Ada yang borokan, kumis keriting, atau patah, dan akhirnya yang gak kuat menahan sakit pun pada mati ya teman-teman. Dan saya pun panik harus ngapain sampai ada yang ngasih tahu, kasih obat bawang putih, mengkudu, dan sirih katanya. Dan saya pun praktekin, ternyata jauh ya teman-teman, gak ada khasiatnya. Lele pun tetap pada mati semua. Nah pengalaman yang pertama, yang kedua seperti itu ya. Nah pengalaman yang ketiga terulang lagi, ada lele yang borokan juga dan sama kejadiannya setelah memindahkan si lele. Dan disitulah saya berpikir meneliti apa sih penyebabnya si lele kok bisa sakit atau borokan mendadak. Dan ternyata penyebabnya gara-gara terlalu sering memindahkan dan menyerok si lele yang menyebabkan si lele tergores ke badannya ya. Ada luka sehingga lele pun kesakitan ya teman-teman. Jadi kalau menyerok lele itu atau menyortir, kita harus hati-hati ya teman-teman, agar terjadi goresan ke badannya ya teman-teman. Faktor kedua, perubahan cuaca. Nah teman-teman, faktor cuaca pun bisa mempengaruhi si kumis ya. Dan perubahan cuaca pun berbeda-beda ya. Ada yang ekstrim dan ada yang biasa-biasa saja. Nah yang ekstrim itu gak tahu berapa tahun sekali. Yang jelas selama saya ternak lele dari 2017 sampai sekarang, baru kali ini di tahun ini 2021, dari Januari sampai April selama 4 bulan saya gagal terus. Dan itu pun bukan hanya saya, ternyata teman-teman saya pun sama pada mati ya teman-teman. Nah itu yang dimaksud musiman cuaca ekstrim. Mau sebagus apapun saya fermentasi, airnya tetap mati. Selama 3 kali mijahin itu mati terus ya ikan lele saya. Bukan hanya pada ikan lele saja ya teman-teman, tapi ikan-ikan yang lain pun sama pada mati. Teman saya pun ternak ikan koi mati terus ya teman-teman pada cuaca 4 bulan itu. Sampai-sampai orang pun kalau dengan cuaca yang disebut pancaroba itu gampang sakit ya teman-teman, apalagi sama hewan ya teman-teman. Nah itulah yang disebut cuaca ekstrim ya teman-teman. Kalau dengan perubahan cuaca biasa, nah perubahan cuaca biasa itu semisal hari ini terik mataharinya lagi panas banget dari pagi sampai siang. Nah pas sorenya tiba-tiba turun hujan deras. Nah itu juga bisa ada efek ke lele ya teman-teman. Tapi gak dominan ya, saat perubahan dari panas ke hujan langsung sakit. Kadang ada penyakit yang menyerang, kadang juga enggak. Tapi itu biasanya saya enggak ya teman-teman. Alhamdulillah baik-baik saja. Faktor ketiga adalah kualitas air. Nah, kualitas air pun yang kurang bagus atau air yang sudah terlalu banyak amoniak juga bisa mempengaruhi si lele borokan, kumis keriting, atau terkena penyakit Aeromonas ya.
Suhu air yang berubah-ubah juga bisa mempengaruhi si lele jadi sakit ya teman-teman. Nah itulah faktor-faktor bibit lele borokan atau terkena Aeromonas ya teman-teman. Cara mengatasinya seperti apa? Nah, cara mengatasinya itu kita harus tahu dulu efeknya dari segi mana dulu. Semisal efek borokannya dari faktor sering memindahkan si ikan lele atau terkena goresan benda apa gitulah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman. Saya pun cuma bisa berdiam diri saja karena yang terkena goresan atau ada luka yang nggak kuat akan tetap mati dan yang masih bertahan kuat akan sembuh kembali ya atau hidup ya teman-teman. Karena kalau dari segi akibat luka goresan biasanya tidak akan menular ke yang lainnya ya teman-teman. Jadi gak usah panik lah teman-teman, nanti pun yang kuat akan tetap sembuh ya teman-teman dan yang itu akan mati. Nah, cara mengatasi kalau dari segi faktor amoniak atau air tercemar menjadi buruk, cara ke-1, cukup kita buang airnya dari 100%, kita buang 60% dan kita isi kembali 60% lagi ya. Lalu ditambah probiotik M4 perikanan, 1 tutup botol per meter persegi ya. Dan bisa juga dikasih sedikit garam krosok ya teman-teman, atau bisa disebut apalah garam pindang ya, buat pindang ya teman-teman. Dan kasih makannya itu kita harus sesuaikan dengan nafsu makan ikan, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Cara kedua, kita bisa memindahkan bibit lele yang terdampak borokan ke kolam yang kosong, tentunya yang harus sudah difermentasikan ya, atau diendapkan airnya lebih dari 1 minggu ya teman-teman. Pada saat memindahkan saran saya pada sore hari ya, dan yang udah lumayan parah borokannya sebaiknya dipisahkan ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.